zaman sekarang kan banyak sekali orang yang lagi kesulitan untuk mencari ekonomi, Kang. Dan katanya Kang Sandi ini bisa katanya untuk mendatangkan kekayaan. Itu caranya seperti apa, Kang? Gampang kalau mau kaya. Caranya ya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini saya telah mendatangi salah seorang pakar spiritual yang konon katanya beliau itu bisa ngobrol sama semut dan dikabarkan beliau juga bisa menerawang nasib seseorang. Untuk itu ikuti pembicaraan kami bersama seorang narasumber di Salja Channel. Bisa mendengarkan hewan yang sedang berbicara, yang sedang ngobrol. Mungkin itu hanya sepintas, itu juga tidak lama. Berarti kayak garis besarnya Akang ngerti apa yang semut katakan gitu ya? Pada waktu itu sepintas terdengar mungkin seperti kita yang lagi berbicara. Padahal semut cuman bahasanya bahasa seperti kita. Terdengar oleh saya orang yang sedang mendoakan, tapi keluar suaranya dari si kucing itu. Mungkin pada waktu itu ya mungkin saya lagi mendengarkan hal yang luar dari kebiasaan. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan udah bertemu dengan Kang Sandi ya Kang. Kang Sandi ini adalah bisa dibilang dengan orang yang banyak sekali pengalamannya, dan kalau di sini sih lebih dikenal dengan orang yang bisa berbicara dengan semut. Tapi teman-teman tunggu dulu, jadi jangan begitu saja menyimpulkan. Nanti kita akan dengan penjelasannya bagaimana caranya Kang Sandi bisa berbicara dengan semut. Dan konon katanya semut juga bisa mendatangkan kekayaan. Sebelum kita cerita, kita ingin tanya kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Dan alhamdulillah juga kita di sini kebetulan ini berkunjungnya kebetulan malam hari ya, dikarenakan tadi pas waktu sore ini hujannya deras banget teman-teman. Jadi kalau waktu hujan besar itu kita nggak mungkin ngerekam ya, takutnya ya ada ada petir. Nah Kang, mungkin Akang bisa ulas kembali, mungkin teman-teman juga yang baru bergabung di sini, sebetulnya perjalanan Akang bisa bicara dengan semut itu seperti apa sih, bagaimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana kita semua dipertemukan lagi dalam kesempatan kali ini dalam acara silaturahmi ya. Yang mana mudah-mudahan dengan acara silaturahmi seperti ini kita semua tidak luput dari berkah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekali lagi saya klarifikasi ya. Mungkin tadi framing judulnya agak terlalu Ekstrim gitu. Ekstrim. Kalau dibilang bisa berbicara dengan hewan, ya mungkin agak terlalu ekstrim. Karena ya saya sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai suatu kelebihan apapun, hanya pengalaman saya waktu dulu mungkin digerakkan atau mungkin ditakdirkan oleh Allah pada waktu itu. Saya dikasih kesempatan bisa mendengarkan hewan yang sedang berbicara, yang sedang mengobrol. Mungkin itu hanya sepintas, itu juga tidak lama. Nah dari situ mungkin awalnya tadinya saya hanya berbicara mendongengkan atau meriwayatkan pengalaman saya hanya kepada santri, kepada anak-anak, mungkin nyebar. Nah sepintas seperti itu, tidak ada kelebihan apapun, hanya sebuah pengalaman yang menurut saya
khawarikul adat, luar dari kebiasaan. Tapi jangan menjudgment bahwa saya itu punya kelebihan atau saya itu orang yang sakti gitu. sakti, apalagi orang yang sakti atau orang yang bagaimana, janganlah. Saya hanya manusia biasa, yang kebetulan Allah memberikan sedikit pengalaman yang berharga buat saya. Nah Kang, mungkin kalau yang saya tanggap lebih berarti bukan komunikasi, berarti lebih mendengarkan mereka ngomongin kita mungkin, atau gimana? Lebih ke mendengarkan, lebih diperdengarkan. Karena komunikasi juga saya nggak bisa komunikasi. Berarti kayak garis besarnya Akang ngerti apa yang semut katakan gitu ya? Pada waktu itu sepintas terdengar mungkin seperti kita yang lagi berbicara. Padahal semut cuman bahasanya bahasa seperti kita. Bahasa seperti kita, berbicara sama seperti kita. Ya wallahu alam itu semut atau bukan saya juga nggak tahu. Cuman pada waktu itu berbicaranya seperti saling mendoakan. Semut ketemu semut saling mendoakan. Terus pernah suatu kali waktu saya kan senang memberikan makanan kucing gitu kan. Sering memberi makanan apa aja sama hewan, ayam gitu. Pas sewaktu-waktu lagi memberi makan kucing itu udah lama. Udah lama lagi memberi makan kucing. Mungkin si kucingnya pas kebetulan lagi lapar, karena kucing itu kurus ya. Kurus waktu itu pas kebenaran saya ada makanan saya kasih. Si kucing itu mengeluarkan air mata. Dan sepintas terdengar oleh saya orang yang sedang mendoakan, tapi keluar suaranya dari si kucing itu. Kayak suara orang gitu ya? Kayak suara orang yang sedang mendoakan, ya Allah, semoga orang yang memberi saya makan hari ini semoga dilancarkan segala urusan rezekinya. Itu yang saya dengar. Itu bukan kelebihan, tapi secara mungkin pada waktu itu ya mungkin saya lagi diperdengarkan hal yang luar dari kebiasaan. Nah mungkin saya penasaran, mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran. Apakah kelebihan ini atau keluar dari kebiasaan ini bawaan dari lahir, atau misalkan Akang lagi menjalankan spiritual? Mungkin Akang bisa ceritakan awal mulanya seperti apa gitu. Wallahu alam ya, kalau untuk pengalaman saya sendiri pun tidak tahu. Ini pengalaman yang saya dapatkan itu berasal dari amalan atau berasal dari apa juga saya nggak tahu. Itu spontanitas pengalaman pernah saya alami. Pengalaman yang pernah saya alami dan tidak pernah diingin-inginkan, terbesit oleh hati dan akal pikiran saya pengin ini pengin itu, enggak. Pas kebetulan aja pengalaman yang saya alami seperti itu. Jadi tidak diingin-ingini, tidak untuk dikejar, dicari ilmunya, tidak. Itu hanya kebetulan saja. Pas waktu itu mungkin ya Allah ingin menunjukkan aja mungkin bahwa setiap yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Setiap apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di langit itu memuji kepada Allah, bertasbih. Ingin membuktikan aja seperti itu. Selebihnya wallahu alam. Yang saya alami itu tidak seperti hal-hal yang digali. Apalagi hampir ada yang yang mengkultuskan, oh ini wali, wali setan mungkin saya. Bukan wali Allah. Enggak, maksudnya itu momen pas Akang mendengarkan hewan-hewan tadi berbicara itu, apakah lagi melakukan ritual kah, atau lagi berzikir kah, atau misalkan ada keinginan, misalkan lagi tirakat, atau misalkan lagi di jalan pas lewat, atau gimana itu? Kalau semut pas kebetulan saya biasa lagi zikir malam.
Kalau semut biasa lagi zikir malam, di rumah saya kebetulan kan posisinya di hutan, bukan di hutan lah, masih di perkebunan gitu ya, masih jauh dari pemukiman warga. Ya kebetulan banyak semut karena saya paling nggak bisa, kalau kata orang lain pakai ini biar nggak ada semut, saya nggak bisa, dibiarin aja. Kadang waktu tidur juga ada yang rayap, itu udah biasa. Pas kebetulan saya lagi zikir malam biasa, lagi biar baca sholawat, pas kebetulan dengar orang yang lagi bertasbih, yang lagi saling mendoakan, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti kita aja ketemu gitu. Saya sampai kaget, hampir takut mau lari. Ya malum, namanya juga manusia biasa, hampir takut mau lari gitu kan. Nah, saya telusuri, saya telisiki, diperdengarkan secara lebih jelas lagi. Ya suara itu makin mengecil, bersumbernya dari semut-semut itu. Dari semut-semut yang suka ada di pintu depan tempat saya berzikir gitu, di bawah. Jadi yang saya alami seperti itu. Itu bebas ya, sama yang mendengarkan mau percaya mau tidak, itu tidak wajib dipercaya. Percaya ya ini anggap aja hiburan. Kalau nggak percaya nggak apa-apa dan nggak wajib. Nah itu kalau saya lihat kan semut sering sekali kayak yang bersalaman itu Kang. Itu memang mereka bersalaman atau cuman saling tabrak seperti itu, atau bagaimana itu menurut Kang Sandi? Wallahu alam. Ya kalau berdasarkan pengalaman yang tadi, mungkin ada saling salam, saling sapa. Kalau pengalaman yang tadi bisa dianggap, kalau kita anggap aja itu ya mungkin semut sama semut cara bertasbihnya seperti itu, saling mendoakan, saling tegur sapa. Atau mungkin pada waktu itu semut lagi mau memperingati, lagi mau memberi peringatan kepada kita. Semut aja saling tegur sapa, saling salam-salaman, masa kita sebagai manusia sama orang yang dekat, bahkan yang sesama manusia nggak mau saling sapa. Jangankan saling tegur sapa, kita mah saling senyum aja berat ya, apalagi saling tegur sapa. Nah kita itu masih kalah sama semut. Kalau mau diambil hikmahnya pengalaman yang tadi gitu kan. Selebihnya wallahu alam itu mau nggak tahu tegur sapa, nggak tahu saling tabrak menabrak, nggak tahu apa, wallahu alam. Saya juga kurang tahu kan. Kalau berdasarkan pengalaman yang tadi mungkin bisa disimpulkan ya bisa seperti itu. Nah terus kalau sedikit saya agak mengorek nih Kang. Ini kan tepatnya Kang Sandi ini betul-betul berada di tengah hutan, dan samping rumahnya juga itu merupakan ada area pemakaman umum ya. Itu awal mula Kang Sandi membangun rumah di sini, Kang Sandi sering melihat sosok-sosok apa aja Kang di sini, gangguan-gangguan yang namanya makhluk gaib kan pasti selalu ada kalau tinggal di hutan, apalagi tinggal di samping makam seperti ini. Alhamdulillah sejauh ini ya, dari saya semenjak menempati rumah ini sampai sekarang, gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, makhluk-makhluk gaib itu nggak ada. Alhamdulillah. Cuman sepintas suka ada kalau sama tamu atau sama santri yang suka mengaji, yang suka belajar ke sini, suka ada yang suka ketemu saya padahal sayanya nggak ada yang suka liatin saya lagi ini lagi itu padahal saya bukan saya itu. Banyaklah itu pengalaman seperti itu. Untuk saya sendiri pengalaman hal gaib nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Untuk saya sendiri mah aman sejahtera. Berarti kalau untuk Kang Sandi tersendiri tidak pernah melihat gitu ya, atau mengalami, cuman yang pernah melihat atau yang pernah mengalami itu orang-orang yang
silaturahmi ke sini gitu? Suka sering ya, suka bilang, saya lihat Akang jena lagi ini kapan? Kemarin ditutupin tapi nggak nyautnya, bukan. Nah itu sebetulnya sosok siapa sih Kang sehingga berani sekali berwujud hampir mirip dengan Kang Sandi? Mungkin boleh diperjelas apa sih jin korin, apakah apa mungkin? Wallahu alam ya kalau seperti itu, karena saya nggak pernah mengalami, belum pernah mengalami, belum pernah melihat. Mungkin itu hanya bisa jadi orangnya lagi lemah, mungkin lagi berhalusinasi atau lagi ada pikiran lain. Kan saya juga kan belum tentu percaya sama orangnya, apakah orang itu benar atau bohong. Bisa jadi kan orang itu hanya menghayal supaya rame atau supaya apa. Tapi ya kembali lagi itu mah saya juga nggak tahu, itu apa-apanya nggak tahu. Nah mungkin saya kembali ke semut Kang. Nah itu gimana ceritanya Kang? Kata Kang kan semut bisa mendatangkan kekayaan. Mungkin Akang bisa jelaskan. Dan kebetulan juga Akang kan punya pengalaman bisa mendengarkan bahasa semut. Nah itu korelasinya semut bisa mendatangkan kekayaan itu seperti apa Kang? Saya klarifikasi lagi. Bukan semut mendatangkan kekayaan. Dulu pernah ada kisah, pernah ada riwayat seorang penjual apa itu makanan tradisional yang suka pakai gula, ditaburi gula, gula aren gitu kan. Jenang. Dulu ada yang jualan, si ibu-ibu namanya kalau nggak salah lupa lagi ya. Yang jelas ibu-ibu lah, udah hampir ya setengah baya. Itu jualannya laris. Kalau buka pagi di pasar tuh, buka pagi datang jam 7, jualannya nggak sampai 2 jam habis. Itu bawanya 2 baskom. Bawanya 2 baskom itu 2 kali. Ya kan orang lain pada kaget. Wah pakai penglaris ini, pakai penglaris. Pernah deket sama saya. Sewaktu-waktu saya tanya, kalau kata orang Sunda gini nanyanya, "Mak, boga amalan naon atuh dagang meni rame-rame kieu?" Jang kiai teu gaduh amalan naon mah ngan sok hayang wae barang bere. Kalau kata orang bahasa Indonesianya kayak gini, nggak punya amalan apa-apa ibu mah, cuman suka ingin aja berbagi. Entah itu berbagi keuntungan yang emak dapatkan sekian persen, emak kasihkan lagi sama yang haknya, atau sama sodakohkan, emak jariahkan. Bahkan sebelum jualan emak suka nabur gula. Gula itu ditabur. Buat apa emak? Syarat atau bukan? Karena kita nggak tahu yang di bawah kita kan ada semut. Kita kasih sedekah sebelum memulai keseharian kita, diawali dengan sedekah. Bahkan semut aja tidak luput untuk disedekahi oleh si emak. Pantes jualannya lancar, tokcer, karena kesehariannya penuh dengan sedekah. Jadi klarifikasi, bukan semut mendatangkan kekayaan, tapi karena sedekah segala rupa jadi mudah dan lancar. Jadi ternyata walaupun ngasih makan semut itu bisa menjadi pahala besar ya kan? Semut juga makhluk Allah. Segala makhluk Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, kita harus berbuat baik. Bahkan sama alam pun kita harus berbuat baik. Nah berarti ini termasuknya sedekah berarti akhirnya. Berarti itu rezeki yang ibu-ibu tadi yang didapat juga berarti berkah dan halal berarti. Nah kalau misalkan sekarang kan lagi bukan sekarang ya, dari zaman dulu booming orang ngasih sesajen ke yaitu suatu pohon atau makam atau apa, itu kan berarti sedekahnya
ke siapa itu Kang? Wallahu a'lam. Kalau itu ya mungkin orang yang rajin ritual atau kasih sesajen apa itu nggak tahu. Ya tergantung bagaimana niatnya aja. Bagaimana niatnya. Ya kalau mau kayak apa upacara adat, bikin sesajen itu lebih baik setelah kita hadiahkan sama leluhur. Lebih baik makanannya kita yang makan gitu. Makanannya kita yang makan setelah di apa sebelumnya dikasih tawasul. Lebih baik kita yang makan. Berarti alangkah baiknya dimakan kita terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu. Sisanya setelah apa? Dibacakan tawasul hadoroh gitu. Nah, setelah itu baru kita yang makan. Itu lebih bagus. Bukan disimpan di tempat. Di tempat yang gelap. Gitu. Mubazir, innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Kalau kita memubazirkan sedikit perkara, berarti kita sama aja membuat ikatan persaudaraan dengan setan. Nah, mungkin kalau saya kembali ke perkara semut ya Kang, mohon maaf ini. Soalnya kan yang di judulnya juga Kang bisa ngomong dengan semut. Nah, ini kalau boleh Akang sebutkan kan dulu juga para wali, apalagi terutama Nabi ya itu bisa komunikasi dengan hewan-hewan. Itu kalau boleh disebutkan itu ilmunya ilmu apa Kang? Kalau para wali mungkin itu buah dari karomah. Ya. Kalau para nabi itu mujizat, mujizat yang diberikan Allah kepada para nabi, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih hebat lagi kalau Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lebih hebat lagi, hewan yang udah dimasak matang-matang, sudah dibumbui racun, dalam sebagian riwayat itu bisa berbicara, mau ngasih tahu sama Nabi Muhammad bahwa saya sudah diracuni. Saya sudah diracuni. Jadi bilang sendiri gitu ya. Bilang sendiri. Nah kalau misalkan seperti kita manusia biasa itu ilmunya termasuknya ilmu apa itu? Mungkin itu lebih ke apa? Ya mungkin pertolongan Allah saja. Mungkin itu udah kuasa Allah, takdir Allah yang menghadirkan sesuatu yang gaib. Untuk kita yakini dan kita ambil hikmahnya aja. Nggak, maksudnya barangkali ada istilah kalau di Sunda ilmu walang sungsang atau ilmu caringin nyungsang atau apa gitu. Nah terus yang kalau berhubungan dengan komunikasi dengan hewan itu namanya ilmu apa gitu? Saya kurang paham kalau itu. Kurang paham ya? Masalah ilmu seperti itu saya kurang paham. Kurang paham. Kalau misalkan gini, itu yang nonton ada yang kayak gini. Kang boleh nggak misalkan saya minta ilmunya ke Kang Sani, itu bisa kira-kira nggak? Kan pasti ada aja tuh Kang yang ngomen kayak gitu. Ya karena saya nggak bisa apa-apa ya apa yang mau dikasih, apa yang mau dipinta kan tadi udah jelas saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya dikasih pengalaman, pengalaman seperti itu luar dari kebiasaan orang lain. Ya selebihnya saya nggak bisa. Berarti kalau sekarang nggak bisa diulang itu? Nggak bisa diingin-ingini. Cuman sekali berarti? Ya mungkin kedepannya saya nggak tahu. Mungkin Allah ngasih lagi pengalaman hal yang serupa. Wallahu a'lam. Cuman udah lama nggak ada pengalaman seperti itu lagi. Ya mungkin ini terakhir pertanyaan kita ya Kang ya. Mungkin penonton yang lagi melihat video kita juga pastinya sekarang lagi puyeng nih mikirin ekonomi yang sekarang lagi goncang-gancing, nggak pararugo kalau kata orang Sundanya ya, pararugo gitu. Dan pastinya mereka kalau ada setiap video yang muncul di beranda mereka tentang penarik kekayaan, pasti mereka langsung penasaran. Dan mungkin ini Kang Sandi bisa nih ngasih resep buat mereka. Jadi trik apa dan resep apa sih supaya rezeki selalu lancar agar mereka tidak terjerumus sampai ke lembah hitam gitu, pesugihan gitu ya, pesugihan atau pemujaan atau bagaimana?
Untuk dari saya pribadi mungkin saran lah, untuk kondisi zaman sekarang yang disebutkan tadi, lagi sulit-sulitnya ekonomi, sulit-sulitnya mencari nafkah, sulit-sulitnya dalam berbisnis, saya sarankan selain daripada ikhtiar yang kuat, saya sarankan jangan lepas dari berdoa. Jangan lupa dengan dibarengi sesuatu dengan berdoa. Karena kalau menurut logika kita, zaman sekarang serba susah. Kalau mau ngandelin perjuangan kita saja susah. Cari ini susah, cari itu susah. Ya kembali lagi, berserah diri dengan berdoa, bertawakal kepada Allah yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Karena janji Allah, mayyat tawakal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu sudah janji dari Allah. Kalau kita ingin dicukupi segala sesuatu, kalau kita ingin tercukupi segala hajat cita-cita kita, kuncinya satu, tawakal, berserah diri dari apa-apa yang sudah kita kerjakan, baik itu dagang kita, usaha kita, bisnis kita. Kalau sudah dikerjakan, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan berarti kita hanya berserah diri kepada Allah tanpa ada usaha, tanpa ada kerja, salah. Tapi berserah diri ba'da tawakal, ba'da ikhtiar. Berserah diri kita setelah kita berikhtiar, berbisnis kah atau berjualan kah, setelah kita kerjakan ya hasilnya serahkan aja kepada Allah. Mau rezeki datang dari apa yang kita kerjakan, alhamdulillah. Kalau enggak hasil ya kita bersabar kepada Allah, mudah-mudahan ada rezeki dari lewat yang lain. Yang jelas kita bertawakal setelah kita berikhtiar, itu aja. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan secara gamblang bahwasanya emang kelebihan-kelebihan yang Allah kasih itu mungkin hanya orang-orang pilihan, contohnya seperti Akang ini. Dan ini benar-benar kelebihan ini tidak dicari-cari, tidak diinginkan, dan mungkin kejadian tiba-tiba aja. Nah, dan mungkin dari keterangan Kang Sandi bahwasanya kalau yang bisa saya simpulkan, yang namanya sedekah itu bisa ke semua makhluk. Dan itu efek sampingnya mungkin yang tadi saya katakan bisa mendatangkan kekayaan. Mungkin penjelasan tadi dari Kang Sandi. Mudah-mudahan Akangnya selalu sehat ya Kang ya. Amin, amin. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Jadi jangan ke lain channel dari channel kita. Ada saya Kartika Hira TV, Indonesia Selina, ada Arif Budiman. Nah, seperti itu. Dan ada satu lagi teman saya, Saljat Channel. Nah, sampai di akhir video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.